Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini anak-anak kelas 4 SD Darul Hufaz? Mudah-mudahan tetap sehat ya. Anak-anak, hari ini bertemu lagi sama Bu Nana. Hari ini kita akan belajar fikih. Baiklah, sebelum kita mulai belajar, marilah sama-sama kita membaca basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Baiklah anak-anak, hari ini kita akan membahas tentang bab khitan. Ya, siapa yang tahu khitan? Iya, khitan adalah sunat. Nah, anak-anak, kalau kalian tahu sunat, siapa di sini yang sudah disunat? Ya, alhamdulillah ya kalau yang sudah disunat. Nah, kalau yang belum, tidak usah takut dengan sunat karena sakitnya cuma sedikit. Ya, seperti digigit semut. Nah, oke anak-anak, apakah kalian tahu kenapa sih Bu, kok anak laki-laki harus disunat? Ya, karena anak laki-laki itu harus menjaga kebersihan dan menghindari penyakit. Ya, emang ada penyakit Bu di kemaluan? Ya, kalau kita tidak bisa menjaga kebersihannya, nanti bisa ada penyakit. Nah, sekarang kita bahas ya, apa itu khitan? Khitan menurut bahasa adalah memotong anggota bagian tertentu di dalam tubuh kita, yaitu ujung kemaluan laki-laki. Nah, anak-anak, kalau kita sunat itu ujung kemaluannya dipotong. Kenapa? Ujung kemaluan ini ya dibersihkan. Ya, biasanya kalau kita pipis itu kan ada sisa-sisa pipis yang menempel ya. Kalau kita disunat itu dipotong, tidak ada lagi yang menempel ya, karena kulupnya itu sudah terbuka ya. Jadi kalau kita sudah sunat, tidak usah takut ada najis yang tersisa, makanya harus disunat. Nah, di sini ada Imam Mawardi, seorang ulama yang memberikan pengertian tentang khitan untuk laki-laki, yaitu memotong kulit yang menutupi khasyafah atau kepala kemaluan sehingga seluruh khasyafah terbuka dan tidak ada kulit yang menutupinya. Nah, tuh tadi sudah guru bilang kalau kita sunat, kulupnya atau khasyafahnya itu sudah terbuka, jadi tidak ada najis yang tertinggal. Nah, kalau khitan untuk anak perempuan adalah memotong kulit yang berada di ujung kemaluannya. Ya, cuma sedikit ya, waktu bayi ya. Kalau anak perempuan sunatnya waktu bayi. Kalau anak laki-laki sunatnya, kalau zaman sekarang nih, ada yang seminggu baru lahir bisa sunat, ada yang umur 2 tahun, tapi kebanyakan ketika anak-anak memasuki sekolah dasar ya, pas SD disunat. Nah, di sini ada juga berpendapat menurut Abu Mansur, khitan berarti bagian yang dipotong dari zakar. Zakar itu kemaluan laki-laki, yakni kulit yang menutupi khasyafah atau kepala kemaluan sehingga berubah bentuknya. Ya, dalam sumber lain dikatakan bahwa khitan adalah membuka atau memotong kulit atau kulup yang menutupi ujung kemaluan dengan tujuan agar bersih dari najis. Ya, anak laki-laki pasti tahu kalau belum sunat ujung kemaluannya panjang ya, tapi kalau sudah disunat dia akan terbuka. Nah, itu yang dimaksud sunat tuh ya, kulupnya dibuka jadi tidak ada sisa najis yang tertinggal. Ya, maaf ya anak-anak ya, untuk mata pelajaran fikih pembahasannya agak menjurus-jurus ke kemaluan ya, maaf ya. Ini kita harus tahu ya, memang ini dipelajari supaya anak-anak muslim tahu bagaimana kita cara menjaga kebersihan dan menghindari dari najis. Baiklah anak-anak, selanjutnya ada pendapat dari Imam Haromain. Menurut Imam Haromain, khitan adalah bagian yang dipotong dari kulup, yakni kulit yang menutupi khasyafah sehingga berubah bentuknya. Ya, kalau pertama masih panjang,
Terus kalau udah disunat jadi terbuka ya, pasti anak laki-laki paham ya. Nah, di sini juga ada menurut dokter, hitan adalah proses pelepasan kulup atau kulit yang menyelubungi ujung kelamin. Berbagai penyakit dapat terhimpun di ujung kelamin. Tuh, dengarkan kata dokter. Untuk menghindarkannya, alat kelamin perlu dihitan. Selain dapat menyucikan diri dari najis, hitan juga menghindari diri dari berbagai penyakit. Nah, dari berbagai pengertian di atas disimpulkan bahwa hitan adalah pemotongan bagian ujung dari kelamin anak laki-laki dan perempuan agar setiap buang air kecil tidak tersisa di ujung kelamin tersebut. Dengan dipotong, ujung kemaluan diharapkan tidak akan tersisa atau tidak akan menempel najis di ujung alat kemaluan. Nah, jadi sudah tahu ya arti dari hitan. Nah, sekarang kita bahas sejarahnya. Ada sejarahnya loh anak-anak hitan itu. Nah, dalam kitab Al-Mughni Al-Muhtaj dikatakan bahwa orang laki-laki yang pertama kali melakukan hitan adalah Nabi Ibrahim. Anak-anak, Nabi Ibrahim itu waktu disunat umurnya 80 tahun. Kalau kita lihat di zaman sekarang ya, umur 80 tahun itu tua atau muda? Iya, sudah tua ya. Nah, di sini perintah hitan itu ada di dalam surat Al-Baqarah yang berbunyi Bismillahirrohmanirrohim wa idib tala Ibrahimu rabbuhu bikalimatin fa'atammahun qala inni ja'iluka linnasi imama qala wa min dzurriyyati qala la yanalu ahdiz zalimin, yang artinya, dan ingatlah ketika Ibrahim diuji Tuhannya dengan beberapa kalimat, lalu dia melaksanakannya dengan sempurna. Dia, Allah, berfirman, sesungguhnya aku menjadikan engkau sebagai pemimpin bagi seluruh manusia. Dia, Ibrahim, berkata, dan juga dari anak cucuku. Allah berfirman, benar, tetapi janjiku tidak berlaku bagi orang-orang zalim. Quran Surat Al-Baqarah ayat 124. Nah, anak-anak, hitan disyariatkan sejak masa Nabi Ibrahim. Ya, setelah berhitan untuk dirinya sendiri, disusul oleh Nabi Ismail. Siapa Nabi Ismail itu? Iya, Ismail adalah anak Nabi Ibrahim yang berhitan pada usia 13 tahun. Tuh, Nabi Ibrahim dihitan umur 80 tahun, kalau Nabi Ismail dihitan ketika umur 13 tahun. Nah, hal itu disesuaikan dengan hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari yang berbunyi, Ikhtatana Ibrahim ba'da samanina sanah waqtatana bil qadum. Ya, artinya Ibrahim melakukan hitan setelah berusia 80 tahun. Beliau berhitan dengan kapak. Kalian tahu kapak tidak? Ya, Nabi Ibrahim itu sunatnya pakai kapak, ya, pisau yang besar. Nah, kalau zaman sekarang hitannya sudah semakin canggih ya. Ya, hitannya apalagi zaman sekarang nih udah banyak yang pakai laser, jadi nggak berdarah, nggak sakit lama, cuma sebentar langsung bisa pakai celana. Makanya untuk itu anak-anak kelas 4 yang belum dihitan segera dihitan ya, supaya kita terhindar dari penyakit dan kita bisa menjaga kesucian. Baiklah anak-anak, untuk materi fikih hari ini cukup sampai di sini ya. Tadi kita sudah bahas pengertian hitan dan sejarahnya. Baik, Bu Guru ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.